Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ucapan terima kasih kita telah menjadi umat yang terbaik, umat pilihan Allah, umat yang disebut-sebut di dalam Al-Quran. Saya ulangi, umat Islam kita adalah umat yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah umumkan di dalam Al-Quran, wahai umat Muhammad, kalian adalah kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik, umat yang paling dekat dengan Allah. Dan ditutup ayatnya dengan wa ulaika humul muflihun, kalian semua adalah umat yang beruntung, umat yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya membaca lanjutan pengajian kita, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menginformasikan kepada kita betapa mulianya sholat subuh, betapa mulianya sepertiga malam kita bertahajud, berqiyamul lail, dilanjutkan lagi dengan 2 rakaat qobliyah subuh, dilanjutkan lagi dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan lagi dengan tazkirah khalaqah majelis ilmu, dilanjutkan lagi dengan sholat isyraq, sholat duha. Luar biasa betapa mulianya, betapa banyaknya pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Ada satu ayat dalam Al-Quran, ayat ini sebenarnya bisa juga digunakan sebagai dalil sholat jamak, menggabungkan sholat. Allah berfirman, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ila ghasaqil lail, mulai malam sampai subuh, wa qur'anal fajr, terpisah kata fajar dan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ini sebenarnya memerintahkan kita melaksanakan sholat 5 waktu, dan inilah dalil bolehnya menggabung sholat, namanya sholat jamak, maghrib dengan isya, isya maghrib, duhur asar, asar duhur. Sholat subuh fajar itu berdiri sendiri, tidak ada yang bisa menggabungkan sholat subuh dengan duhur, dan itu sudah kita maklum semua, kita sudah paham semua. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah ayat yang paling terakhirnya, wa qur'anal fajri kana mashhuda. Di waktu subuh, bahkan ada mufassir berpendapat sebelum subuh, sepertiga malam, itu para malaikat Allah turun di bumi untuk meng-cross check, untuk memantau
siapa-siapa ke hamba-hamba Allah yang melaksanakan sholat tahajud sepertiga malam, kira-kira jam 2:30 dan sampai sebelum masuknya fajar. Dan penafsiran yang kedua adalah setelah dia meng-cross check siapa-siapa yang bangun tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail, tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sampai akhir ayat. Dan kemudian dia juga meng-cross check siapa-siapa yang bangun sholat subuh, dia absen, dia catat siapa-siapa yang hadir berjamaah subuh, termasuk orang yang melaksanakan qobliyah subuh. Sangat luar biasa Pak apa yang kita lakukan pada selama ini kita istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai di nafas terakhir kita melakukan hal-hal seperti ini Pak. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bacaan kita ini adalah materi terakhir tentang rukun sholat. Kita persingkat materi terakhir tentang rukun sholat. Adapun doa itu nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Karena kita kembali definisi sholat adalah ucapan perbuatan khusus dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Salam ke kanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahadi asyaraha, rukun ke-11 adalah salatun ala nabiyyi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dahu ay ba'da tasyahudin akhirin, maksudnya salawat setelah tasyahud akhir. Jadi salawat ini adalah rukun. Tidak salawat batal salatnya, tidak salawat tidak sah salatnya kalau tidak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setelah tasyahud akhir. Tasyahud awal itu adalah masuk dalam kategori sunnah abu'ad. Fala tajzi'u qablahu wa aqalluha Allahumma sholli. Tidak boleh dibaca sebelumnya. Wa aqalluha Allahumma sholli, sekurang-kurangnya atau minimal kita membaca Allahumma sholli. Nah, penjelasan ulama kita, kadangkala kita tidak menyadari melafazkan sholawat, memanjangkan lamnya. Misalnya menambahkan huruf ya, Allahumma sholli. Ini penjelasan ulama-ulama kita, hati-hati melafazkan sholawat di dalam sholat. Jangan sampai kita keliru mengucapkan, sudah merasa benar bersalawat tapi ternyata salah. Contoh, menambahkan huruf ya mati pada lafaz salawat sehingga kedengarannya panjang, Allahumma sholli. Ini hati-hati Pak. Jadi kita harus mengilmui ya. Irhamhu rahmatan makrunatan bitta'zim. Artinya salawat itu adalah mengundang rahmat Allah penuh keagungan atau penghormatan. Au sallallahu, atau dalam hal ini adalah Allah bersalawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ala rasulihi au ala nabiyyi duna ahmada, atau kepada rasul utusannya tanpa dibaca Ahmad. Jadi dalam penjelasan Fathul Mu'in ini keliru kalau menggunakan Allahumma sholli ala Ahmad. Jadi kalau pendekatan ilmu tasawuf bahwa nama Nabi Muhammad di langit namanya Ahmad, nama Nabi Muhammad di bumi namanya Muhammad. Itu lebih dalam lagi kalau pendekatan ilmu sufi, ilmu tasawuf.
Karena Al-Quran surah Maryam mim ba'di ismuhu Ahmad, bahwa Allah sudah menyampaikan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, hai Yahudi, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat sudah ada nama Ahmad, maka ikutilah Ahmad itu, karena Ahmad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi utusan setelah Ahmad. Makanya Ahmad nama Nabi Muhammad di langit, Muhammad nama Nabi Muhammad di bumi. Tapi dalam hal salawat kepada Nabi tidak boleh merubah lafaz Allahumma sholli ala Ahmad. Tidak boleh. Walaupun nama Muhammad itu juga nama Ahmad. Dan inilah ganjarannya Allah, orang yang banyak bersalawat, irhamhu, Allah akan merahmati dia. Kalau istilah rahmat pamase itu bisa bermakna Allah yang mendoakan kita. Kita kan sudah paham semua bahwa satu-satunya ibadah yang Allah sendiri lakukan dan Allah perintahkan adalah sholawat. Berulang-ulang kita sampaikan dan bahkan kita dengar dari maha guru kita bahwa Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Dia perintahkan aqimis sholah. Allah memerintahkan zakat, mana pernah Allah berzakat? Allah perintahkan puasa Ramadan, Allah tidak puasa, karena dia maha kuasa. Tapi dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Begitu agungnya Nabi Muhammad, Allah sendiri yang bersalawat kepada makhluknya, kepada ciptaannya sendiri. Dia doakan, dia salawati, dan para malaikat-malaikat Allah juga ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah Allah, namanya perintah Pak. Dosa kalau kita tidak laksanakan dalam hal di dalam sholat. Ini kan sholawat betul sunnah yang dianjurkan, tapi dalam hal rukun sholat tidak akan sah sholatnya orang ketika dia sholat tidak melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini nanti kita akan jelaskan perbedaan Sayyidina dengan yang tidak pakai Sayyidina, yang mana kuat ya. Kemudian wasunnah fi tasyahudi, sunnah pada tasyahud akhiri wakila yajibu salatun ala alihi. Ada tambahan kata wa ali. Kapan kita ucapkan bersalawat kepada Nabi dan keluarganya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dua. Kita dua saja ya. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina, supaya kita tidak bingung ya. Yang sudah terlanjur pakai Sayyidina, ya tidak usah dikurangi. Yang tidak memakai Sayyidina, ya teruskan saja, karena sama-sama bersalawat. Yang jelas tidak merubah lafaz. Tadi yang saya katakan Allahumma sholli ala Ahmad, tidak boleh, batal sholatnya ya. Fayassulu aqallis sholati ala ali biziyadati wa alihi ma'aqallis sholati la fil awwali ala al-asahhi libinaihi ala takhfifin wali anna fiha naklun ruknin qaulin ala qauli wa huwa mubtilun ya. Dalam kitab Fathul Mu'in ini dikatakan bahwa sholawat yang menambahkan kata alihi ya, ala alihi, maka tidak cukup hanya wa alihi, tetapi menyebutkan Muhammad. Contoh Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Anda dalam kitab ini tidak cukup hanya menyebutkan tambahan wa alihi ya, harus menyebutkan Muhammad. Kapan? Ini perdebatan di kalangan ulama, tapi kita
mengikuti jumhurul ulama bahwasanya antara tasyahud awal dan tasyahud akhir ada sedikit perbedaan dalam melafazkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita jelaskan ya. Wa yusannu, dan disunahkan akmaluha fi tasyahudin akhirin, disunahkan pada tasyahud akhir ini disempurnakan. Wa huwa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu ya, wallahu alam bisawab. Sampai di situ bacaan kita dulu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat Pak yang saya temukan dalam salah satu kitab hadis, panjang riwayat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi akhir ayyamihi, di akhir-akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazura syuhada'ahu Hud. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar dari rumahnya, kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya liyazura syuhada'ahu Hud. Beliau ini menuju ke suatu tempat kuburan para sahabat. Kuburannya siapa? Orang-orang yang meninggal di medan perang Uhud. Bukankah salah satu perang yang dimana tercatat dalam sejarah Nabi mengalami kekalahan? Jadi itulah Pak sebabnya kenapa Nabi jadi contoh, supaya ada yang ditiru, bahwa tidak selamanya Nabi itu perjalanan karirnya sebagai pemimpin itu selalu mulus-mulus. Ada kalanya Nabi menang dalam perang Badar, ada kalanya Nabi kalah dalam perang Uhud. Jadi ada pandangan ulama seperti ini. Nabi kan cukup berdoa, ya Allah menangkanlah kami pada perang Uhud ini. Karena kerakusannya umat Islam yang melihat harta rampasan, orang sudah pada merampas harta karena dipukul mundur orang kafir ini. Nabi kan berpesan bahwa wahai para pasukan-pasukan elit ini yang ada di atas bukit, kan lembah Uhud ya, seperti baskom itu. Ini kan ditanya, jangan turun, jangan sampai musuh punya strategi lain. Nabi kan sudah menang, sudah berteriak, sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah menang. Tiba-tiba para pasukan elit ini, dia ini muncul keinginannya untuk juga ikut merampas harta rampasan orang-orang kafir. Kalau seperti ini kita juga tidak kebagian. Itulah sifat dasarnya kita ini umat Islam. Kalau dipancing dengan uang, dipancing dengan materi, dipancing dengan apapun benda-benda yang bisa membuat dia senang, bahagia, maka itulah yang menjadi jebakannya orang-orang kafir kepada orang-orang muslim. Jadi wajarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kadal faqru ayyakuna lilladzina kafarul hayatud dunya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberikan kenikmatan dunia, segala-galanya di matanya hanya kenikmatan saja. Sementara umat Islam disebutkan dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin. Banyak aturannya, banyak larangan-larangannya. Dilarang begini, haram begini, jangan begini. Dan itulah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perang Uhud, banyak sahabat meninggal dunia, dibunuh oleh orang kafir. Tiba-tiba orang kafir menyerang kembali.
karena sudah ada di bawah lembah, sudah tidak ada lagi pasukan yang menjaga, sudah orang kafir tinggal memanah saja, memanah, termasuk dalam riwayat Nabi itu kena rahang giginya panah karena tidak ada yang melindungi Nabi. Subhanallah. Ini sampai dalam riwayat pun ada sahabat, saya agak lupa sahabat itu, yang memegang bendera la ilaha illallah melindungi Nabi, tiba-tiba ditebas tangannya, ditebas tangan kanannya, ditebas tangan kanannya, sahabat memegang tangan kirinya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ditebas lagi tangan kirinya, jatuh, tiba-tiba dia memeluk bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditebas lehernya. Disitulah Nabi menangis, disitulah Nabi meneteskan air mata. Perjuangan para sahabat-sahabatku ini sangatlah luar biasa. Mereka telah melindungi Islam, mereka telah berjihad. Sementara kita, Pak, saya malu-malu sebenarnya kalau baca sejarah, apa kontribusi kita di agama Islam ini. Jangan sampai kita menginjak-injak kebenaran agama yang dulunya diperjuangkan oleh Nabi, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meninggal dengan label syahid, syuhada. Inilah kuburan orang-orang mati syahid dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian datang menziarahi makam sahabatnya. Antumus sabiquna wa nahnu bikum lahikun insyaallah. Ini Nabi menyampaikan, sahabat di belakang semua pada tunduk mau berdoa. Nabi datang, dia mengatakan antumus sabiqun wa nahnu bikum lahikun insyaallah taala. Hadis mengatakan, wahai sahabatku para syuhada, itu artinya kalian telah lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan. Kalian semua itu lebih dulu menghadap kepada Allah dengan bangganya. Kalian itu surga tempat, wahai sahabatku. Wa nahnu bikum lahikun. Kami, kata Nabi, akan menyusul kalian di belakang kalian. Kami akan menyusul perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarji'u bainas sahabah. Kemudian setelah itu Nabi kembali ke kerumunan sahabat, kasih pulung sahabat, sahabat berkumpul, datang Nabi, wa huwa yabki, Nabi dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Bukan menetes lagi, Nabi menangis terseduh-seduh. Orang terseduh-seduh itu, Pak, pasti sakit. Dia membayangkan betapa jihadnya, pengorbanannya para sahabat, termasuk sahabat yang memegang panji bendera la ilaha illallah yang ditebas tangannya, tangan kirinya, kanannya, lehernya ditebas hanya untuk menegakkan syariat Islam itu sendiri. Ya Rasulullah, ma yabkika, ada sahabat yang bertanya, ma yabkika, kenapa kamu menangis ya sahabat? Wa ya Rasul, qala Rasul, istaqatu ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Hadis ini kemudian ada sahabat yang berkata lagi, ya Rasul, awalasna min ikhwanika, ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Nabi menjawab, la, bukan, kalian bukan saudaraku. Ini sahabat semua diam, bingung ketika Nabi mengatakan kalian itu bukan saudara-saudaraku. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Beda, Pak, saudara dengan sahabat. Beda ya. Sahabat dengan saudara. Nabi ini mengatakan kalian sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Wa amma ikhwani hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minu nabi walam yarawni. Subhanallah. Camkan, Pak, baik-baik. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa Nabi mengatakan, adapun saudara-saudaraku adalah umat yang akan lahir di akhir zaman, umat yang akan lahir setelah kita ini meninggal dunia. Para sahabat-sahabat semua menangis, semua sedih. Kita ini, kata Nabi, semua akan mati dan mereka akan lahir setelah kita. Para tabi'in,
para tabi'in, para ulama-ulama, dan sampai hari ini kita masih istiqomah di Islam. Yu'minuna bi walam yarawni, ini adalah mereka yang percaya kepadaku Muhammad sebagai utusan Allah, walam yarawni, kemudian mereka sekalipun mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah hidup satu sama dengan aku, mereka adalah saudara-saudaraku semua, kalian itu adalah sahabat-sahabatku saja. Sementara mereka umat Islam yang hidup di akhir zaman adalah saudara-saudaraku semua, yang insya Allah aku akan jamin mereka masuk ke dalam surga bersama dengan para sahabat-sahabatku. Barulah sahabat paham, oh seperti ini. Pertanyaannya Pak semua, akankah luar biasanya ini ketika kita menyanyiakan agama Islam ini? Akankah kita ironi ketika sudah berislam tapi tidak memantapkan, tidak totalitas, tidak beramalia? Nabi sedih kalau ada umatnya nanti masuk ke dalam neraka jahanam, dan Nabi sempat menangis ketika ditanya oleh Jibril. Ditanya oleh Nabi, ya Rasul, ya Jibril, adakah umat Islam masuk neraka? Jibril mengatakan diam, lalu kemudian tunduk, lalu kemudian Jibril mengatakan ada ya Rasul. Lalu Nabi menangis. Nabi pertanyaannya cuma satu, adakah umatku masuk neraka? Jibril berkata tunduk, dalam hadis, dalam riwayat tunduk, lalu mengatakan dengan muka-muka sedihnya Jibril, ada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillahi minan nar. Nah, itulah sebabnya jamaah ada keterkaitannya dengan salawat. Salawat ya. Kita ini tidak hidup di zaman Nabi, tidak ikut berperang, tapi apa bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Apa bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Orang bilang cinta kepada seseorang pasti namanya selalu disebut-sebut ya. Sementara kita ini merasa umat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi, kok tidak pernah bersalawat, apalagi di dalam sholat menyepelekan salawat ya. Kan memang ke dalam sholat kan banyak pikiran kadang ini, tetapi rukun sholat yang ke-11 adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diucapkan rukun qauli, bukan hanya dalam hati, bukan rukun kolbi, tapi rukun qauli ya, diucapkan. Nah, apa kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 33? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pak Bu, ini ayat memberikan informasi kepada kita bahwa Allah tidak akan membinasakan satu kaum selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak akan kubinasakan Muhammad selama mereka banyak beristighfar, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya Muhammad. Ada sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas. Ini Pak Abdullah ibn Abbas, anaknya Ibnu Abbas. Abdullah ini sejak kecil sama Nabi. Suatu ketika diusap kepalanya oleh Nabi, lalu didoakan, Allahumma fakkihu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai ulama, jadikanlah anak ini sebagai penghafal Al-Quran, jadikanlah anak ini sebagai ahli tafsir, jadikanlah anak ini sebagai orang yang menguasai seluruh ilmu-ilmu Islam. Inilah yang diajarkan oleh Andre Gurutta, para ulama-ulama kita. Salah satu doa yang bisa membuat anak-anak kita bisa tajam dia punya ingatan, matar paring ngerana maca, termasuk Gurutta kiai kita di Mangkoso itu, bacakan ini anakmu. Ada orang yang anaknya minta untuk diberkahi dengan air, maka ada ustaz, kadang kan kita sudah ceramah, biasa saya pengalaman, ustaz ini botol aqua, doakan anak saya ini nakal sekali ustaz. Saya bilang anakku saya masih kecil, saya tidak tahu ini bapak kan nanti dalam hati saya
Saya kan beda kalau ulama-ulama yang sudah anaknya penghafal Quran. Ini termasuklah misalnya ada Ustaz Said, ini anaknya sudah hafal Quran, subhanallah, bisa ki congak-congak agar amala-amala baca-bacanya sehingga anaknya bisa hafal Quran. Iya, jangan congak kepada orang yang tidak ada buktinya. Dalam hati saya begitu. Tapi saya bilang begini, untuk menutupi kekurangan kita, saya bilang begini, baca, saya tuliskan saja doanya Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas ini. Dalam sejarah masih kecil, umur 7 tahun, diusap kepalanya. Jadi wajar kalau ada orang hari ini anaknya berusia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Tapi bedanya dengan Abdullah ibnu Abbas, ketika dewasa ahli tafsir, dijuluki dia sebagai Rijalul Quran, ulamanya Al-Quran, karena dia didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi doanya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimu ta'wila. Alhamdulillah, saya coba terutama dalam keluarga saya, anak-anak saya, dan kita semua tidak apa-apa kita amalkan. Ada lagi bertanya, Ustaz, saya anakku sudah dewasa semua, tapi aduh akhlaknya ndak apa-apa kita bacakan dia, kita datang ketika dia di tempat tidur. Ini kan amalan-amalan ulama kita, bahwa kita di tempat tidur biar ada, biar sudah punya istri, biar sudah, kalau masih serumah, kita akan diajari ulama kita bacakan alam nasrah di dadanya, inna anzalnahu di telinganya, kemudian bacakan doanya Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimu ta'wila. Tidak apa-apa kita amalkan, Kak, DC semua. Nah ini nih semua Ibnu Abbas inilah yang kemudian menafsirkan ayat ini, ahli tafsir. Baik, kan sekarang banyak orang menghafal Quran 30 juz, mungkin jago bahasa Arab, tapi tidak sedikit seperti Prof. Quraisy Shihab, Prof. Nasaruddin Umar, Kiai Haji Bahauddin, Gus Baha, itu kan ahli tafsir Indonesia. Ustaz Dr. Adi Hidayat yang paham Al-Quran, tidak sedikit, tidak banyak orang-orang seperti itu Pak di Indonesia. Level-level nasional ini di Indonesia ini siapa yang selevel dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab yang punya tafsir Al-Misbah, yang Mesir akui sebagai mufassir modern Indonesia, namanya Prof. Quraisy Shihab. Siapa yang tidak kenal Gus Baha yang ahli Al-Quran, ahli tafsir, Ustaz Adi Hidayat, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang orang Bone ini, yang Imam Masjid Istiqlal Jakarta, mereka semua ahli-ahli Al-Quran. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Bahwa wa ma kana Allahu liyu'adziba wa anta fihim, bahwa Allah tidak akan membinasakan kamu selama Muhammad ada di tengah-tengah kalian. Satu, bahwa Nabi betul-betul memang ada di antara sahabat. Yang kedua, menghadirkan Nabi Muhammad itu dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kan tidak sehidup dengan Nabi. Kepada siapa kita bertanya kalau bukan pewarisnya? Ulama ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ulama, karena al ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris ilmunya Nabi SAW. Para kiai-kiai, para ulama-ulama, itulah tempat kita bertanya. Makanya ada seseorang yang pernah saya temui, dia ustaz, dia punya letim Pak di Mesir, dia sekarang jadi pimpinan di Jawa karena dia memang orang Jawa, saya lupa pondok pesantrennya. Dijuluki itu sahabatnya Ustaz Alhamdulillah. Saya bilang sama itu Ustaz, maksudnya Ustaz, saya leting saya di Mesir, ya itu sudah ya kira-kira umur 50-an lah itu Ustaz, letingnya sekarang sudah jadi pimpinan pondok di Jawa. Ternyata tidak kurang dari mungkin ratusan kali sebut alhamdulillah dalam satu hari satu malam itu. Dan lihat berkahnya, pesantrennya itu besar, tidak ditahu silih berganti orang menyumbang, luar biasa. Nah, apa amalannya Pak? Dia hanya menyebutkan alhamdulillah. Begini, saya agak luar biasa juga. Setiap ketemu sama orang, alhamdulillah. Satu menit, ditanya lagi, Pak Kiai sudah berapa anaknya? Alhamdulillah sudah 7.
Pak Kiai berapa jumlah santrinya? Alhamdulillah 1000 orang. Alhamdulillah sudah berapa? Sudah 4 kali alhamdulillah. Ternyata dijadikan sebagai zikir. Alhamdulillah. Setiap dia mau mengatakan sesuatu, alhamdulillah. Pak Kiai ada pertemuan ulama nanti di Jakarta, kapan berangkat? Alhamdulillah, insyaallah pada pekan depan. Pak Kiai ini motornya ini baru saya lihat Pak Kiai. Alhamdulillah, ini pemberian orang kaya. Sudah 8 alhamdulillah ini. Nah kita ini makan, nanti makan sudah makan, alhamdulillah. Sementara kita jangankan alhamdulillah, orang salami kita salam. Saya kadang ya apa bingung ya. Salami kita angkat telepon juga. Iya tunggu dulu. Bagaimana mau berkah? Tidak menghormati orang salaman. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Ya tidak. Alhamdulillah. Tanya lagi, Pak Kiai ini umurnya sudah berapa? Sudah 50. Dia bilang alhamdulillah sudah 50. Jadi enggak, saya bilang, wah bagus juga diamalkan ini. Iya, ya kan seperti itu ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, bagaimana salawat ini ya. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam beberapa riwayat dan penjelasan dalam kitab ini ada berapa cara salawat ketika tasyahud awal. Tasyahud awal ini diringankan ya. Pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak menyebutkan wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Tidak menyebutkan kata di tasyahud awal ya. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad. 2. Boleh juga menyebutkan sallallahu ala Muhammadin ya, karena ini tasyahud awal adalah sunnah abad, bukan rukun. Kalau rukun nanti harus menyempurnakan Allahumma sholli ala. Boleh menyebutkan juga Allahumma sholli ala Nabi ya, ini penjelasan kitab Fathul Mu'in. Boleh juga Allahumma sholli ala Rasulillah di tahiyat, tetapi tidak, ini kan hanya pilihan. Tetapi untuk lebih ringannya saja Pak, tidak usah kita bingung, cukup saja Allahumma sholli ala Muhammad, itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah sekarang jamaah, kenapa kemudian ditambahkan kata Sayyidina, kata Sayyidina? Nah apa sebenarnya artinya Sayyidina? Tidak usah kita perdebatkan terlalu panjang. Itu Sayyidina artinya junjungan kita, penghulu kita, pemimpin kita. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ajari kami salawat Muhammad. Ya Rasul, ajari kami salawat. Nabi mengatakan, wa qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada Sayyidinanya kan? Kalau Nabi tanya ini sahabat, inilah yang dipakai oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan manhaj tarji bahwa melafazkan salawat tidak menggunakan Sayyidina karena Nabi begitu yang ajarkan. Sekarang ternyata NU dan DDI memahami bahwa kenapa menambah Sayyidina, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Ini hadis Nabi bilang, saya ini sayyid anak cucu Adam di hari kemudian. Dari sinilah kemudian mengambil kesimpulan ulama-ulama kita ya, yang agak berbeda sedikit penafsirannya dengan Muhammadiyah, bahwa dia apa yang dikatakan Nabi itu yang diikuti. Karena sahabat bertanya mengatakan ajari kami salawat, Nabi bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sementara kita menambahi Sayyidina dengan dasar bahwa ternyata ada hadis ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah, bahwa saya, Nabi bilang saya ini adalah sayyid pemimpin anak cucu Adam di hari kemudian. Maka itulah kemudian sebagai bentuk ta'zim wa ikraman, penghormatan, penghargaan kita kepada Nabi Muhammad, sehingga menambah kata
Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang paling terakhir juga ini yang perlu saya jelaskan Pak adalah telunjuk ya. Ini yang berbeda. Ini kan at-tahiyatul mubarakatuh, orang sudah telunjuknya. Kita kan nanti pada syahadat, tidak usah diperdebatkan. Yang jelas begini Pak, Nabi SAW mencontohkan cara telunjuk ya, cara telunjuk. Jadi ada yang begini caranya benar juga, ada yang begini, ada yang begini. Cuma orang tasawuf itu katanya lahu itu menyebutkan gitu. Tapi Nabi dalam beberapa riwayat itu mengganjal telunjuknya supaya tidak goyang ya, jadi seperti ini. Jadi dan beberapa riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan illallah, kan kita asyhadu alla ilaha illallah boleh juga. Tapi dalam kebanyakan riwayat-riwayat Nabi SAW sampaikan bahwa Nabi nanti mengangkat telunjuknya ketika illallah ya. Jadi dia turunkan asyhadu alla, kita kan kadang nanti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi contohkan bahwa Nabi sudah mengambil ancang-ancang, sudah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Spasi di situ. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Dua spasi lagi, spasi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah baru telunjuknya ya. Di riwayat lain juga dikatakan baru Nabi at-tahiyatu was-salawatu wat-thayyibatu dia sudah naikkan telunjuknya. Itu Bapak sekalian ya. Yang pasti ketika terakhir sebelum salam telunjuk, kan sebelum salam Nabi SAW mengajarkan doa-doa ya. Nabi SAW mengajarkan doa-doa bahwa jangan langsung salam, kalau perlu doa, termasuk doa meminta kepada Allah untuk bebas dari siksa api neraka, siksa kubur, siksa fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal. Ini Pak kita minta. Ada kan orang sudah meninggal tapi selalu dicerita jelek di belakang. Itu semenjak dia hidup itu selalu curi ayamnya orang, padahal difitnah Pak. Itu orang waktunya dia itu selalu ambil manggaku, selalu ambil, padahal bukan dia yang ambil mangganya Pak, orang lain yang ambil, cuma dia yang dicurigai, dia yang dituduh, difitnah. Sudah bertahun-tahun dia sudah meninggal dunia, anak cucunya mendengar itu nenek saya betulkah pencuri, karena difitnah. Maka kita minta kepada Allah di akhir tahiyat kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi fitnah hidup, ada kan orang masih hidup difitnah, bahkan ada orang sudah mati difitnah lagi kesiang. Jadi kita minta supaya jauh dari fitnah hidup dan fitnah mati. Mungkin cukup sekian, wallahu a'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.